Militer Amerika Serikat geledah kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman karena diduga langgar blokade AS. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali meruncing. Trump ancam akan serang Iran lebih keras, sedangkan Iran siap pukul mundur militer Amerika Serikat. Sembilan WNI yang ditangkap Israel segera dideportasi. Kemenlu upayakan mengawal kepulangan WNI. Upaya pencarian seorang jemaah haji yang hilang di Mekah terus dilakukan Kementerian Haji dan Umroh. Penyisiran dilakukan termasuk ke rumah sakit. Selangkah lagi Persib Bandung merengkuh juara Super League. Bobotoh ramai antri untuk berburu jersey dan atribut Persib. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada bersama keluarga. 21 Mei 2026, Kompas Malam kembali hadir untuk Anda. Sejumlah informasi sudah kami siapkan bersama saya, Valentina Sitorus. Saudara, marinir Amerika Serikat menggeledah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Diduga kapal ini mencoba untuk melanggar blokade Amerika. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM menunjukkan sebuah helikopter militer Amerika Serikat berada di atas kapal MT Celestial berbendera Iran. Namun Amerika Serikat menggeledah dan mengalihkan kapal tanker ini setelah dicurigai menuju pelabuhan Iran. Ini adalah kapal komersial kelima yang digeledah sejak Trump memberlakukan blokade pada pelayaran Iran. Tindakan ini diduga sebagai upaya Trump untuk mendesak Iran membuka Selat Hormuz. Di tengah blokade pelayaran di Selat Hormuz, puluhan kapal dan tanker minyak masih tetap berlabuh di perairan kota Kasab, Oman. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran pada hari Rabu menyebut jika ada 26 kapal telah melewati Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Teheran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan ancaman akan menyerang Iran lebih keras. Iran balas mengancam perang akan meluas jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Saling ancam Amerika Serikat dan Iran makin sengit. Sempat menunda serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran lebih keras lagi. Trump bahkan mengumpulkan tim keamanan nasional membahas opsi militer ke Iran pada Senin 18 Mei malam. Trump tetap bersikeras tidak akan membiarkan Teheran memiliki senjata nuklir. Trump juga mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support
People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Ditantang Amerika Serikat, garda revolusi Iran meradang dan mengancam perang akan meluas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei menyebut, Iran dalam kondisi siap tempur jika Amerika Serikat memulai lagi genderang perang. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم، حتما برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم. در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم. Amerika Serikat masih bersikeras agar Iran menghentikan program nuklirnya. Sementara Iran menegaskan sudah menaati perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan positif. Memang dalam perundingan nanti, kalau perundingan ini terjadi, maka isu nuklir dan isu Hormuz akan menjadi akan menjadi dialog yang sangat melelahkan kedua negara. Tapi tentunya Iran berpikir kami sudah mengikuti perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty, dan kami senantiasa menyetujui yang namanya International Atomic Energy Agency, dan kami taat untuk itu. Dan untuk itu tentunya Iran kita harapkan akan ada ahli-ahli nuklir dunia dan juga ahli-ahli hukum internasional untuk benar-benar menguji berapa sih saat ini tingkat penguasaan uranium yang diperkaya oleh Iran, yang dimiliki oleh Iran saat ini, sehingga dapat dikatakan kekhawatiran Amerika Serikat itu berlebihan karena kalau kita mengikuti statement dari para ayatollah dulu sampai sekarang, itu haram bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Meski Amerika Serikat Iran mengklaim masih membuka peluang negosiasi, dunia menantikan akhir dari perang di kawasan Teluk yang diakibatkan perang Amerika Serikat dan Iran. Saudara, Trump telah mengumpulkan petinggi militer untuk membahas kemungkinan perang lagi dengan Iran. Apakah serangan militer akan kembali meletus di tanah Persia? Kita bahas bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam Mas Stanis, apa kabar? Malam, kabar baik nih. Iya, Mas Stanis, ini baru saja Trump rapat dengan tim keamanan nasional. Apakah ini benar jadi sinyal bahwa Amerika Serikat akan segera kembali menyerang Iran? Ya, dalam rapat itu informasi yang saya dapat tidak hanya membahas soal perang, tapi juga membahas soal kemungkinan aksi-aksi diplomasi. Jadi Trump tidak hanya membahas soal bagaimana akan menyerang lagi, tapi juga membahas kemungkinan diplomasi. Jadi saya melihat bukan cenderung ke perangnya, karena kalau cenderung ke perang seharusnya hampir 3 bulan ini Trump mempunyai kesempatan yang banyak untuk melakukan serangan, mulai dari 4 minggu pertama, kemudian 4 minggu kedua saat jeda, dan kemudian setelah itu pasukan sudah siap, pesawat sudah siap, kemudian ada juga mau dilakukan pendaratan dari pantai, kemudian penerjunan di udara pakai pesawat Linut, pasukan Linut ya. Tetapi sampai sekarang kan serangan-serangan itu juga tidak bisa melumpuhkan Iran. Jadi berbagai aksi dari Amerika masih membuat Iran itu tetap eksis. Dan ketika melihat Trump mengumpulkan tim keamanan nasionalnya, itu di informasinya kan tidak hanya soal aksi atau serangan Amerika, tetapi juga upaya-upaya diplomasi yang waktunya dia sempit. Tapi saya melihat ini bukan rencana aksi yang lebih besar, tapi saya lihat ini semacam bagaimana Trump itu mencari exit strategi dari perang Iran ini. Jadi Trump berupaya mau keluar dari Iran, tetapi bagaimana strateginya supaya dia tidak dipermalukan dunia karena kalah, atau bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Amerika. Jadi situasi itu harus dijaga supaya Amerika tetap
tetap kuat dan tidak mempermalukan Amerika. Ya, tapi bagaimana dengan adanya ancaman Trump yang akan menyerang Iran lebih keras? Ancaman itu kan sudah berkali-kali kan, sejak pertama Trump kan juga selalu mengancam akan melakukan ini itu kan, banyak sekali ancaman Trump. Dan Trump kayaknya memang mengancam gitu loh, tapi dari semua ancaman Trump saya kira sedikit yang dilaksanakan gitu loh, karena pertimbangannya pasti bukan hanya untuk menguji konsistensi ancaman itu menjadi nyata, tetapi saya kira pertimbangannya banyak ya. Tidak semua masyarakat Amerika juga menyetujui aksi ini. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya ketika Trump melakukan serangan kepada Iran, Iran juga bisa membalasnya dengan lebih kuat. Tidak ke Amerika, tapi ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di kawasan Teluk, itu cukup berbahaya juga. Oke, isi pertemuan Trump dengan tim petinggi militer itu tadi Anda sebutkan salah satunya adalah tentang adanya kemungkinan diplomasi. Tapi kita tahu bahwa diplomasi tidak pernah membuahkan hasil sampai dengan saat ini. Kemungkinan diplomasi seperti apa lagi yang kira-kira akan terjadi antar dua negara ini? Kanal-kanal diplomasi tentu tidak dibuka secara vulgar di depan publik ya, karena diplomasi itu berjalan di balik layar kadang. Nah, jeda perang itu juga upaya diplomasi. Jeda yang perang itu upaya diplomasi. Kemudian Trump melakukan pendekatan ke Cina, itu juga diplomasi. Sekarang Cina ketemu dengan Rusia, itu saya kira juga sebuah upaya diplomasi untuk membuat kawasan Teluk ini menjadi aman. Jadi memang diplomasi tidak mudah. Tidak mungkin hanya sekali ketemuan kemudian deal itu. Jadi karena diplomasi itu tentu berjalan terus-menerus, bisa sampai berbulan-bulan, tapi nanti pasti ada kesepakatan. Seperti misalnya, ya udah jeda perang, tapi tanpa kesepakatan kapan itu berakhir. Itu salah satu bentuk upaya diplomasi juga. Jadi diplomasi tidak sekali dua kali kemudian langsung damai. Justru aneh kalau misalnya satu kali dua kali langsung damai, pelukan, itu makan aneh itu. Tapi jeda perang pun itu suatu upaya diplomasi, saya kira diplomasi. Jadi kita memang harus sabar melihat ini. Oke, dan mungkinkah Iran akan melunak dengan adanya jeda perang? Dan ini tadi Anda juga bilang bahwa ini adalah sedikit upaya diplomasi. Ya, Iran sebenarnya tuntutannya kan simpel, selama dia tidak diserang dia akan nggak menyerang. Tapi ketika Amerika menyerang, Iran juga tentu akan menyerang balik sesuai dengan besarnya serangan itu. Jadi sebenarnya ini porsinya kan yang menyerang Amerika, kemudian Iran diserang. Kalau Iran tidak diserang, dia akan ya tidak akan menyerang gitu. Jadi saya kira ini yang harus ditugaskan, apakah Amerika tetap menyerang atau tidak. Kalau Amerika tidak menyerang, kemudian dia balik kanan ke negaranya dan menganggap bahwa oke, karena jeda dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, saya kira Iran juga tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Oke, tapi kalau hari ini Iran tidak memberikan jawaban atas proposal Amerika Serikat, apakah Amerika Serikat akan langsung menyerang Iran, Mas Tanis? Saya kira tidak, ya. Saya kira tidak akan langsung menyerang seperti itu. Dan Iran itu kan ya memang dia tidak mudah untuk ditaklukkan, dia tidak mudah ditekan. Jadi Iran juga punya daya tawar yang cukup tinggi, terutama dengan penguasaannya ke Selat Hormuz. Jadi saya kira Trump memang mengancam, selalu mengancam, tapi Iran itu tidak mudah diancam. Dengan posisi ini ketika Trump selalu mengancam, sementara Iran tidak mudah diancam, maka sebenarnya posisi yang paling tepat dan belum ada hasil yang sangat signifikan itu. Sementara ketika alasan pertama masuk ke Iran adalah nuklir, sampai sekarang juga senjata nuklir itu tidak ditemukan. Iran juga tidak menggunakan itu. Jadi saya kira invasi darat itu akan menambah biaya sangat besar, apalagi nanti pendaratan di pantai. Saya kira tidak, karena faktornya banyak, politik, anggaran, ekonomi, dan itu cukup berat bagi Trump. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Bung Stanislaus Rianta, bersama kami di Kompas Malam, selaku pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 9 warga negara Indonesia yang ditangkap Israel segera dideportase. Kemenlu upayakan mengawal kepulangan WNI. Saudara, aktivis global Sumut Flotilla dipaksa berlutut dengan tangan terikat oleh pasukan keamanan Israel.
Rekaman video memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut setelah Israel mencegat hampir 50 kapal flotila yang berlayar menuju Gaza di perairan internasional. Pihak Israel menuduh para aktivis ini menyebarkan teror. Bahkan Menteri Transportasi Israel menyebut seharusnya para aktivis mendapat hukuman penjara. Global Summit Flotilla mendata bahwa lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dan jadi sasaran kekerasan setelah diculik secara ilegal di laut. Video para aktivis yang ditahan telah menuai kecaman dunia termasuk Indonesia. תומכי טרור כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל. אין שום קשר לזה הומניטרי, הם מגיעים מסוממים עם אלכוהול, תומכי טרור כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי, תומכי טרור מקומם בכלא, אנחנו נחזיר אותם כמובן חזרה לארץ מוצאם. Selain menahan aktivis, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mencemooh para aktivis saat berhadapan langsung di kapal kemanusiaan yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Ben-Gvir menyebut bahwa aktivis ini berangkat untuk menjadi pahlawan dan mengomentari kondisi para aktivis yang gagal dalam misinya. Video tersebut bahkan memicu kemarahan di dalam pemerintahan Israel sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam tindakan menterinya yang mengejek dan mengikat tangan aktivis Global Flotilla Summit seperti penjahat. Netanyahu bilang cara Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Itamar Ben-Gvir menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel. Dalam keterangannya, meskipun Israel memiliki hak untuk menghentikan armada provokatif pendukung teroris Hamas, cara Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir dalam menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang disandra militer Israel sudah dibebaskan dan dalam proses kepulangan ke tanah air. Menlu mengapresiasi peran Turki yang memfasilitasi proses pemulangan 9 WNI. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Dan saudara, membahas soal kondisi 9 warga negara Indonesia yang ditangkap militer Israel, kita sudah bersama Irfan Nugraha, pengarah Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Mbak Valen. Jadi bagaimana Pak, sudah ada kabar mengenai kondisi 9 WNI pada malam hari ini? Siap ya, kabar terbaru rekan kita warga negara Indonesia yang ikuti Global Summit Flotilla sudah sampai di Turki, namun kami belum bisa berkomunikasi secara langsung ya dengan warga negara Indonesia yang ikut Global Summit Flotilla. Begitu Mbak Valen. Oke, ini informasi didapat dari mana Pak bahwa mereka ini sudah sampai di Turki? Ya, kami dapat informasi dari panitia Global Summit Flotilla yang memang ada command center di Turki gitu ya, dan koordinator Dewan Pengarah GPCI juga sampai saat ini masih di Istanbul dan Turki, begitu Mbak. Oke, tapi kalau dari tim Global Summit ada yang sudah bisa bertemu dengan korban, artinya bisa berkomunikasi dengan 9 WNI ini? Dari tim Global Summit Flotilla secara detail belum mendapatkan apakah sudah berkomunikasi atau enggak ya, hanya mendapatkan sudah mengabari posisi sudah sampai di Turki
di Istanbul ya. Tadi kan Pak Menlu menyampaikan bahwa proses sudah keluar dari wilayah Israel ya dan akan menuju Istanbul. Nah, kabar terakhir seperti itu Mbak Palen ya. Oke, saat ini sudah sampai di Turki dan sesegera mungkin akan kembali ke Indonesia. Adakah informasi Pak, terutama untuk juga menjadi kabar baik bagi keluarga korban di Indonesia, bagaimana kondisi 9 WNI ini atau para korban? Ya, betul ya. Jadi ada prosedur yang dijalankan sebenarnya oleh Global Sumut Flotilla ya. Jadi ini pun yang menjadi sedang berdiskusi ya dari Global Sumut Flotilla dari GPCI dengan pihak pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri tentu menginginkan setelah tiba di Istanbul langsung diberangkatkan ke tanah air ya. Nah, namun kami dari Global Sumut Flotilla ya ada prosedur yang harus dijalani yaitu adalah pengecekan ya. Mulai apa? Pertama pengecekan dari sisi kesehatan ya. Apakah ada hal-hal yang membahayakan ya selama kemarin mengalami penculikan ya penahanan begitu. Itu pertama. Yang kedua adalah dari sisi psikologis gitu ya. Nah, kita ingin melihat ya tentu juga kalau kita dilihat tadi atau berkabar ya ada proses kekerasan dan lain-lain tentu itu bisa berdampak kepada psikologi warga negara Indonesia yang ikut Global Sumut Flotilla 2 ini. Nah, yang ketiga tentu kita ingin melakukan rekam ya ataupun melakukan pendokumentasikan selama proses dari mulai diintercept sampai akhirnya dibebaskan. Nah, ini dokumen ini tentu untuk menjadi bahan bagi kita melakukan apakah kita akan melakukan upaya selanjutnya gitu ya apabila ada tindakan-tindakan pelanggaran HAM dan lain-lain itu akan menjadi bahan bagi panitia di Global Sumut Flotilla kedua. Nah, nanti dikabarin mudah-mudahan sih kita berharap warga negara Indonesia sehat itu yang kita harapkan gitu ya dan secepatnya bisa segera bertemu dengan keluarga karena keluarga sudah menanti meskipun alhamdulillah keluarga sekarang sudah lega ya karena sudah kita informasikan bahwa sudah bebas, sudah dalam posisi ke Turki begitu. Iya, ada sejumlah prosedur yang saat ini masih dilakukan oleh para korban. Seperti yang Anda sampaikan adalah pemeriksaan medis hingga kondisi psikologis. Tapi sudah ada kepastiankah kapan mereka akan diterbangkan ke tanah air, Pak Irfan? Ya, betul ya. Kalau misalnya itu dilakukan prosedur itu ya maka tentu memerlukan waktu ya setidaknya 1 hari ya karena pemeriksaan itu enggak per negara ya tetapi pemeriksaan dilakukan per kapal gitu ya. Jadi waktu itu ada daftar nama kapal gitu kan nanti akan diperiksa satu-satu semuanya ya sampai selesai ya sampai akhirnya semua jejak dokumen ataupun jejak dari mulai itu terekam oleh panitia gitu ya, setelah itu baru diterbangkan. Nah, kalau prosedur ini akhirnya dijalankan ya, berarti kan ada waktu sekitar 1 hari di Istanbul, Turki ya, begitu ya. Namun misalnya seandainya prosedural itu dipersingkat gitu ya, prosesnya maka secepatnya bisa jadi besok sore gitu ya, atau besok malam sudah bisa di tanah air gitu kan. Ini yang kalau kami tentu adalah secepatnya bisa kembali ke Indonesia ya agar mereka bisa bertemu dengan keluarga atau keluarga bisa bertemu dengan rekan-rekan kita aktivis kemanusiaan dan jurnalis ini itu. Ya, pemulangan WNI ini dari Turki ke Indonesia ini difasilitasi oleh pemerintah atau organisasi, Pak Irfan? Ya, dapat kabar Kementerian Luar Negeri, pemerintah dalam ini akan memfasilitasi ya pemulangan dari Turki ke Indonesia begitu ya. Nah, jadi memang secara teknis kabarnya seperti itu dan nah ini yang kita sedang berdiskusi gitu ya karena ada prosedur dari Global Sumut Flotilla yang harus dijalani dulu gitu sehingga pemesanan tiket dan lain-lain itu belum bisa secepatnya ya difixkan atau diperjelas begitu Mbak Palen.
Oke, kalau dari organisasi GPCI sendiri ini juga sudah mengkontak keluarga korban supaya harapannya memang tahu sehingga mereka bisa menjemput langsung di Indonesia, Pak Irfan. Ya, betul. Betul. Jadi memang selama diintercept ya, diculik, ditahan gitu ya, keluarga-keluarga ini didampingi ya. Ada grup yang kita buatkan ya. Di situ ada mulai dari GSF dari Istanbul, terus juga dari lembaga-lembaga di Indonesia, dari GPCI ya. Nah, sekarang keluarga-keluarga yang dari luar kota pun ya, dari luar Jawa sedang proses untuk dicarikan tiket agar mereka bisa langsung nyambut di Indonesia, di Jakarta begitu. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI, Pak Irfan Nugraha. Terima kasih, salam sehat selalu, Pak. Salam sehat, terima kasih Mbak Valen. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Informasi mengenai upaya pencarian seorang jemaah haji yang hilang di Mekah terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Penyisiran dilakukan termasuk ke rumah sakit. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, seorang anggota jemaah haji Indonesia hingga kini belum kembali setelah meninggalkan hotel di wilayah Mekah, Arab Saudi. Upaya pencarian masih dilakukan ke sejumlah tempat termasuk ke rumah sakit. Inilah visual terakhir jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus Ahlan saat meninggalkan hotel di Sektor 9 di wilayah Mekah. Saat itu, Firdaus sempat dicegah keluar hotel sendirian oleh teman sekamarnya. Namun, pria berusia 73 tahun ini tetap berlalu. Menurut istrinya, saat itu kondisi sang suami sudah letih dan menunjukkan gejala kurang fokus. Ia berharap suaminya segera ditemukan. Ya, tamunya Allah di sini. Tamunya Allah nggak akan disia-siakan. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Pelihara ya Allah, jaga ya Allah. Kembalikan dia ya Allah dengan normal dan sehat. Gitu. Dalam pencarian, petugas mendatangi tempat-tempat yang diduga lokasi Firdaus berada, termasuk ke sejumlah pos keamanan, rumah sakit, hingga ke Jeddah. Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung, dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Hingga kini upaya pencarian terus dilakukan. Petugas Kementerian Haji dan Umroh berharap Firdaus bisa segera ditemukan dan dapat kembali bersama istri tercinta. Sofyan Hartanto, Gianovita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait hilangnya seorang jemaah haji Indonesia, sudah terhubung dengan kami Pak Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Valen dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kami ingin bertanya seperti apa hingga saat ini perkembangan pencarian jemaah haji yang hilang, Pak. Baik Mbak Valen dan juga pemirsa, hingga hari ini, hari ke-7 tentunya proses pencarian untuk jamaah kita atas nama Bapak Muhammad Firdaus Ahlan masih terus melakukan koordinasi dan juga proses pencarian bersama dengan otoritas Arab Saudi. Tim kita di petugas penyelenggara ibadah haji melalui tim perlindungan jamaah, juga melalui teman-teman di setiap sektor juga terus hadir di lapangan untuk memantau dan melakukan penyisiran dan pencarian anggota kita atau jamaah kita
dalam proses pencarian ini, termasuk koordinasi-koordinasi yang kita hadirkan melalui otoritas di Masjidil Haram maupun otoritas kepolisian di Arab Saudi, Mbak Valen. Oke. Apakah otoritas Arab Saudi juga dilibatkan, Pak, dalam proses pencarian ini? Betul, Mbak. Memang kita menjalin koordinasi termasuk pelaporan terhadap jamaah kita yang sedang kita cari, mulai dari 1 kali 24 jam laporan yang kita terima pada Sabtu pekan lalu melalui kanal Kawal Haji. Kita langsung melakukan koordinasi dan juga menyampaikan laporan terhadap jamaah kita yang saat ini posisi masih terus kita cari, dan juga berkaitan dengan otoritas di Masjidil Haram. Kita terus berkoordinasi bersama teman-teman di sektor khusus, teman-teman di perlindungan jamaah dalam memantau posisi dan juga kehadiran dari jamaah kita atas nama Bapak Muhammad Firdaus. Karena memang kita juga lakukan penyisiran di area-area mulai dari pemondokan jamaah kita ke area-area masjid maupun jalan menuju akses ke Masjidil Haram melalui CCTV yang ada, dan ini tentu membutuhkan kolaborasi dan juga koordinasi bersama dengan otoritas di Arab Saudi, Mbak Valen. Iya, Pak Ihsan, kami juga mendapatkan informasi bahwa pencarian ini juga dilakukan di rumah sakit karena juga ada informasi bahwa sebelum dikabarkan hilang, ini jemaah juga sempat mengalami penurunan kesehatan, dikatakan oleh istri dari haji ini, calon haji. Betul, Mbak Valen, kita juga menyisir hampir setiap area dan juga berbagai potensi kemungkinan jamaah kita ditemukan, termasuk di menyisir rumah sakit yang ada di kota Mekah, bahkan di luar area Mekah. Ini dalam memastikan tadi kita mencoba mencari mudah-mudahan ada titik temu posisi jamaah kita, termasuk juga pendampingan bersama istri beliau yang ada di pemondokan jamaah. Kita terus berkoordinasi dan menyampaikan update berkaitan dengan proses pencarian jamaah kita, termasuk tadi di rumah sakit, di masjid-masjid, dan juga di sejumlah titik yang ada di sekitar kota Mekah. Kita terus kerahkan para petugas haji untuk terus menyisir, dan tadi berkolaborasi dengan aparat keamanan di Arab Saudi. Kita bagi 2 tim tadi, ya seperti yang kita sampaikan di beberapa waktu lalu, yang fokus menyisir tempat-tempat jalan-jalan di kota Mekah, mulai termasuk di Masjidil Haram, serta menyisir di area-area rumah sakit, baik yang di kota Mekah maupun di luar Mekah, Mbak Valen. Apakah ada bukti baru atau CCTV dari jalan-jalan yang juga menjadi area titik fokus pencarian? Artinya tidak hanya CCTV dari sekitaran hotel saja. Untuk ini kita masih terus berkoordinasi dengan aparat. Ini juga teman-teman dari perlindungan jamaah juga sedang berkoordinasi, Mbak Valen, untuk mengupdate ataupun menindaklanjuti update dari laporan kita terkait dengan pencarian jamaah kita, mulai dari berkaitan dengan bagaimana akses CCTV di sejumlah titik kemungkinan menjadi akses yang dilewati oleh jamaah kita, Mbak Valen. Untuk saat ini itu update yang bisa kami sampaikan, dan juga tadi tim dari perlindungan jamaah juga bertemu dengan otoritas di Masjidil Haram, juga berkaitan dengan pemantauan titik-titik CCTV di sejumlah titik di area Masjidil Haram dalam meninjau dan memantau lokasi-lokasi kemungkinan jamaah kita lewati, Mbak Valen. Oke, tapi Pak Firdaus ini dipastikan membawa kartu nusuk atau identitas penjamin, sehingga seperti gelang begitu, sehingga kalau memang tersesat ini mudah untuk diantarkan. Betul, memang info pertama yang kita dapat saat laporan yang tadi disampaikan, termasuk dari istri beliau, disampaikan bahwa kartu nusuk tidak dibawa oleh Bapak Firdaus, termasuk identitas lainnya. Namun gelang, ya menurut keterangan istri, gelang Pak Firdaus juga menggunakan gelang identitas haji, dan harapan kita ini tentu menjadi satu poin untuk memudahkan pencarian jamaah kita, Bapak Muhammad Firdaus Ahlan, Mbak Valen.
Jadi kami sampaikan berdasarkan laporan dari Tuan Rumah Perlindungan Jamaah, beliau menggunakan gelang identitas jamaah haji Indonesia. Baik, doa dari masyarakat Indonesia terutama untuk kelancaran dan keberhasilan dari upaya pencarian dari otoritas terutama Kementerian Haji dan Umroh di sana. Terima kasih Pak Ihsan Marsya selaku Jubir Kementerian Haji dan Umroh sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi menarik usai jeda, saudara, bahwa selangkah lagi Persib Bandung merengkuh juara Super League. Bobotoh rela antre berburu jersey dan atribut Persib. Saudara, selangkah lagi Persib Bandung merengkuh juara Super League. Bobotoh berburu jersey dan atribut kebanggaan mereka. Toko pusat merchandise resmi Persib di Geraha Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung ini dipadati oleh bobotoh yang hendak berburu jersey ataupun atribut Maung Bandung. Bahkan bobotoh rela mengantri selama 1,5 jam untuk membayar belanjaan mereka. Penjualan jersey meningkat 70% dibandingkan momen kemenangan Persib pada musim lalu. Puncaknya kemenangan PSM, remontada jadi 2-1 itu benar-benar apa ya? Tiba-tiba besoknya bobotoh datang pagi ketika store buka, udah antrian jam 12 siang tuh udah mengular ke bawah. Saya pikir ini ntar juga selesai, ternyata enggak. Keesokan harinya sampai saat ini. Nah, ketika saya ngobrol, ternyata memang yang dicari apa? Jersey. Mau jersey yang mau player isu, mau yang sponsor edition, replika, semua dilibas. Saudara, Persib selangkah lagi meraih titel juara. Pemerintah Kota Bandung bersiap untuk menggelar pawai, di mana rangkaian perayaan dipersiapkan termasuk perbaikan fasilitas umum. Salah satu yang dibenahi adalah jembatan penyeberangan orang di kawasan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Rute pawai juara akan dimulai dari Gedung Sate, melintasi Jalan Merdeka dan berakhir di kawasan Asia Afrika. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan demi mencegah kecelakaan dan gangguan keamanan. Ayo kita bergembira bersama, tapi hati-hati jangan sampai terjadi hal yang berlebihan lahnya. Kamari wae pawai beres sareng Borneo teh sareng Makassar teh 19 kecelakaan lalu lintas, 13 dirawat, 1 kali tawuran, 1 ditahan, 1 dirawat di rumah sakit. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu dah. Kurang mah dulur sorangan banyak tawuran ya. Itu nomor 1. Kita ke informasi lain, saudara. Buaya muara seberat 500 kg ditangkap warga di Desa Teluk Kembang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ratusan warga berkerumun untuk menyaksikan penangkapan seekor buaya muara yang berbobot 500 kg. Kemunculan buaya di bantaran sungai membuat resah warga lantaran banyak anak yang sering beraktivitas di sekitar sungai. Warga akhirnya secara swadaya menangkap buaya ini dengan umpan ayam. Usai ditangkap, buaya akan diserahkan ke instansi terkait. Berinisiatif untuk melakukan penangkapan secara mandiri lah tentunya. Umpannya dimakan oleh buaya tersebut dan alhamdulillah bisa sangkut di tali, kemudian tali tersebut diramai nariknya ke arah darat. Sementara di Sumatera Selatan, 2 ekor gajah liar yang sempat masuk ke lorong Pasar Jukung, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir.
Inilah video amatir rekaman warga yang memperlihatkan masuknya 2 ekor gajah liar ke kawasan Pasar Jukung yang terjadi pada Selasa dini hari. Diduga kedua gajah tersebut terpisah dari kelompoknya saat berada di kawasan hutan Sugihan, Simpang Heran. BKSDA Sumatera Selatan memastikan kedua gajah ini sudah kembali ke area habitatnya. Kawasan Sugihan, Simpang Heran ini diketahui menjadi habitat terbesar gajah liar di Sumatera Selatan, dengan populasi mencapai 141 ekor. Dia beranak ya. Diduga hendak tawuran, seorang remaja panik saat dikejar petugas. Hingga panik, akhirnya melompat ke saluran air penuh lumpur. Aksi kejar-kejaran antara remaja dan polisi terjadi di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu malam. Salah satu remaja nekat melompat ke kali hingga tubuhnya tertutup lumpur saat hendak melarikan diri. 5 orang yang diduga hendak tawuran ditangkap bersama sejumlah senjata tajam. Semuanya ada 5 orang. 5 orang. Itu anak-anak di bawah umur semua? Masih anak-anak semua. Karena mungkin saking takutnya dia, sampai ada yang terperosok. Terperosok, ya dibantu, naikin ke atas lagi, kemudian dibersihin, baru dibawa ke polsek. Saudara, di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Informasinya sesaat lagi, usai jeda. Di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur yang bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. 2 unit High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS ini dikerahkan untuk simulasi serangan cepat. Sistem ini sebelumnya digunakan pasukan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Komando Pusat Amerika Serikat bilang sistem ini dipakai dalam serangan pembuka ke Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi baru yang bisa membidik target ratusan mil. Marinir Amerika Serikat menggeledah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Diduga kapal ini mencoba melanggar blokade Amerika. Rekaman yang dirilis oleh Senko menunjukkan sebuah helikopter militer Amerika Serikat berada di atas kapal MT Celestial berbendera Iran. Pasukan Amerika Serikat menggeledah dan mengalihkan kapal tanker ini setelah dicurigai menuju pelabuhan Iran. Ini adalah kapal komersial kelima yang digeledah sejak Trump memberlakukan blokade pada pelayaran Iran. Tindakan ini diduga sebagai upaya Trump untuk mendesak Iran membuka Selat Hormuz. Di tengah ketegangan di Timur Tengah, pihak berwenang Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata umum di Teheran. Warga diajari cara dasar menangani senapan serbu dan senapan mesin di tengah kekhawatiran akan terulangnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Tak cuma pria, wanita juga diberi pengarahan tentang cara menangani, merakit, dan membongkar senapan.
Latihan ini diklaim sebagai bagian dari kampanye nasional Janfada atau pengorbanan untuk Iran yang menurut media Iran diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam mempertahankan negara setelah serangan Amerika Serikat dan Israel pada awal tahun ini. Media yang terkait pemerintah Iran melaporkan lebih dari 31 juta orang telah mendaftar untuk kampanye tersebut pada akhir April. Meskipun angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Garda Revolusi Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat bahwa perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.